menjadikan profesi ini profesi yang hina. Kenapa? Jadi ada 7 kecamatan di kota Tangerang Selatan itu, ya setengahnya itu autopilot karena dikuasai oleh developer. Mudah-mudahan ya dapat rezekinya, dapat rekomendasinya, dapat support modal juga gitu kan ya. itu yang terpenting. Mas Kaisang nih, kalau nonton Mas Kaisang, jangan salah pilih kader Mas Kaisang. Nanti keder ya kan? Ya ingin bermanfaat lebih banyak lah, ingin bermanfaat lebih besar untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bes, di luar sana kembali lagi bersama saya Guri di YouTube Edwin & Partners Law Firm. Nah, sekarang kita sudah bersama pemimpin dari kantor Edwin & Partners Law Firm. Dan ini dia Bapak Edwin SH MHCLA. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dan ini juga ada Bapak Syairul. Bapak Syairul SH. Nah, saya boleh tanya-tanya nggak Pak? Nggak boleh. Boleh dong. Kan sengaja kita bikin video hari ini buat ditanya-tanya. Ayo, gimana? Ini guys, khusus buat best-best yang ada di luar sana. Nih, gimana sih Pak awal Bapak memulai karir menjadi seorang advokat? Karir menjadi seorang advokat ya? Iya. Jadi seorang advokat itu merupakan suatu kebanggaan juga karena memang profesi yang bisa menjadikan kita seseorang yang mempunyai makna, mempunyai nilai, mempunyai arti. Bisa juga profesi kita menjadikan kita sebagai orang yang hina. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau profesi kita sebagai advokat bisa menjadikan kita punya nilai sebagai profesi yang mulia, officium nobile. Kita membantu banyak orang, kita membantu mungkin best ini ya, yang nonton video ini mungkin dalam kesulitan hukum, nggak punya biaya, terus kemudian terkendala ini itu segala macamnya, dicederai hak-hak hukumnya, kita siap bantu gitu loh. Jadi image yang melabeli advokat itu advokat mahal, advokat itu harus punya duit segala macam, enggak gitu loh. Sebenarnya enggak begitu, betul, tergantung orangnya. Nah, mengenai advokat, ini kantor Bapak sendiri Pak ya? Ya, kantor saya sendiri, alhamdulillah. Udah lama berarti, berapa tahun? Ya udah cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan segala dinamikanya, dengan orang yang datang, orang yang pergi, terus kemudian yang paling penting memulai bisnis atau memulai menjadi seorang advokat. Kalau mau buka kantor harus punya dasar modal value-nya dulu. Value-nya itu bisa banyak hal. Value-nya dari kemampuan diri kita sudah mumpuni belum, itu satu. Terus kemudian kedua, kita punya klien nggak? Yang paling penting itu ya, ya. Betul. Mau buka kantor tuh gampang. Gitu loh. Mana yang paling sulit? Cari klien. Cari kliennya. Karena kita jasa gitu Pak ya? Betul. Pada kerjaan kita ya jualan jasa gitu, jasanya ya jasa hukum. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan juga, nggak melulu soal uang kok gitu. Ya buat yang kesulitan, masyarakat yang memang butuh bantuan, itu kita bantu. Dan sudah banyak kok yang kita bantu secara cuma-cuma ya. Banyak. Secara pro bono, banyak yang kita bantu juga. Dan alhamdulillah banyak yang terbantu juga. Kalau dari Pak Syairul sendiri, pandangannya terhadap advokat itu gimana Pak? Profesi advokat? Profesi advokat ya sama seperti tadi statement beliau bahwa profesi advokat ini profesi yang mulia ya. Kenapa dikatakan mulia? Ya memang kita banyak membantu orang-orang yang memang memerlukan, seperti seseorang yang mempunyai kasus perkara apa, tapi mereka memang terbatas oleh finansialnya. Kita dengan secara hati nurani mau membantu mereka dengan secara sukarela. Ya dalam hukum itu dikatakan seperti istilahnya pro bono, gitu. Cara cuma-cuma gitu. Mereka dengan akan menerima hal itu, wah ternyata kita bantu dengan secara cuma-cuma gitu. Mereka akan sangat berterima kasih dengan kita.
Jadi pandangan orang-orang juga tidak sebelah mata gitu terhadap profesi advokat gitu Pak ya. Ya, tapi itu juga ya tadi yang saya bilang ya, bisa juga menjadikan profesi ini profesi yang hina. Kenapa? Karena ya berbuat curang, bohongin klien, terus kemudian ada klien udah ngasih uang, udah apa namanya mempercayakan masalah hidupnya, terus kemudian tidak dikerjakan, itu kan akan menjadikan kita hina gitu. Tapi ada juga klien yang hina, udah ngasih kerjaan, udah ngasih tugas, udah janjikan uang tapi nggak dibayar, itu ada juga gitu. Tapi tanggapan Bapak gimana gitu? Ya itulah resiko ya. Setiap pekerjaan, setiap bidang pasti ada resikonya. Ya itu adalah resikonya gitu. Harus diterima juga Pak. Ya harus diterima, mau gimana ya kan? Gitu. Nah, dari kantor ini berdiri suka dukanya Pak? Suka dukanya? Iya. Saya ya. Iya. Sukanya ya alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pertama, kedua saya juga bisa sekolahin anak-anak, bisa juga ya punya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus ya memang hobinya berperkara ya. Bukan cari masalah. Bukan cari masalah, tapi hobinya berperkara. Jadi kalau best ini yang nonton video kita punya masalah segala macam, jangan ragu, tenang aja, percayakan aja ke kita, percayakan ke ahlinya. Gitu. Dari baru Gimana? suka duka. Suka duka ya? Iya. Ya banyak sih. Kita bicara sukanya dulu ya. Kok ya tadi gue belum dukanya loh. Belum kesana ya. Belum kesana ya. Belum dukanya. Karena Ya, nggak ada silakan. dukanya. Karena ya dukanya seperti itu tadi. Ada kadang-kadang klien yang kita urusin perkaranya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan bahkan sampai selesai kadang-kadang kita udah bersepakat tapi ternyata mereka malah Memutus eh, pihak. banyak memutus pihak juga banyak kadang-kadang kita juga ditipu juga di tengah jalan. Apa yang menjadi kewajiban kita ternyata tidak tertunaikan. Padahal Udah kita selesaikan tugasnya. iya. Ya kalau kita yang jahat Iya, itu udah dilaporkan Dewan Etik kan ini Pak. Maksudnya hak kita sebagai lawyer ketika kita sudah tunaikan kewajiban kita, hak kita kadang-kadang tergadaikan, ditipu sama klien-klien. Inisialnya siapa tuh Pak? Ini yang berat. Ini yang berat. sulit dan banyak lagi ya. Ini harus kita bungkus dengan baik. Kalau nggak bisa kita sebarkan inisial. Iya. Karena itu nanti akan Jadi fitnah. Jadi fitnah. Kita biarkan aja, let it flow aja. Iya, kita jalanin aja. Karena memang kita mencintai profesi kita ini dengan Dibohongin klien, dibohongin partner sendiri ya. Dijahatin klien, dijahatin partner sendiri. itu udah makanan itu udah- kita sehari-hari lah. Ya, udah Banyak dukanya menjadi advokat ya itu. Dinamika kita dalam proses profesi ini ya seperti itu akan selalu ada. Oke Pak, profesi Bapak ini kan advokat, jadi kayaknya berkesinambungan juga sama kayak dunia politik gitu Pak ya. Nah itu dari Bapak sendiri udah pernah terjun ke dunia politik nggak Pak? Ya, tentunya pertanyaan kamu basi ya. Kamu udah tahu ya. Kamu udah tahu kalau kita Besti ini pun sebenarnya sudah banyak ya. Dan ya juga pasti kan penonton-penonton kita juga udah tahu lah ya bahwa saya kemarin juga ya kemarin jadi karena ya tahun ini adalah tahun demokrasi, betul. pesta rakyatnya Indonesia, mulai dari Pilpres, terus kemudian juga kemarin kita habis selesai Pileg ya. Saya ikut ke dunia politik kenapa? Karena saya merasa produk-produk politik itu adalah produk hukum. Ya, kalau misalnya di level DPR RI ya mereka membuat undang-undang, di level daerah, provinsi atau kabupaten kota mereka buat perda, Ya. ya. Itu kan sebuah produk hukum. Kenyataannya hari ini produk-produk hukum itu diciptakan dalam tanda kutip ya, tidak ingin menyinggung siapapun, tapi kebanyakan produk-produk hukum itu diciptakan, ternyata produk hukum itu diciptakan kebanyakan tidak bisa mengakomodir semua, itu satu. Kalau bicara mengakomodir semua dan kepuasan memang variabelnya tidak bisa kita tentukan. Tapi di sini adalah yang menyedihkan produk-produk hukum ini banyak sekali terjadi kecacatan gitu loh. Cacat gitu. Ya, tidak sempurna. Kenapa saya mau terjun ke dunia politik?
Saya ingin memperbaiki itu gitu loh. Terus kemudian di Pilpres juga kemarin kita turut aktif. Kebetulan juga saya ada di TKN Fantalo, ya. Kita aktif di sana juga, kita ya berjuang bersama Pak Prabowo. Alhamdulillah Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih hari ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi trigger juga buat anak-anak muda. Ya. Umur baru 30-an tahun tapi udah bisa jadi wakil presiden loh. Kalian yang nonton ini mungkin sambil senderan ya kan. Tapi nggak apa-apa. Itu berarti harus menjadi motivasi kita bahwa kita bisa melihat teman, mungkin ada yang seangkatan juga dengan Mas Gibran, ada yang mungkin di bawahnya atau mungkin ada yang di atasnya. Ini jadi sebuah motivasi kan. Sebenarnya keberhasilan itu tidak diukur dari usia, Pak. Betul. Nah, ini berita yang lagi hangat-hangat juga nih, best yang di luar sana. Kemarin kita dapat info Bapak Edwin mendaftar jadi calon wali kota Tangerang Selatan. Bener nggak sih Pak ceritanya? Ini basi yang kedua Bes ya kan. Bukan dapat info. Dia ikut nganterin Bes ya kan. Ya bener banget. Jadi saya ikutan, akhirnya karena kemarin di Pileg juga belum waktunya mungkin menurut Allah, belum rezekinya, belum dikasih kesempatan untuk duduk menjadi anggota dewan di Provinsi Banten. Ya PSI membuka ruang untuk pencalonan calon kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi segala macam ya. Akhirnya saya ikut di sana. Guri juga ikut mengantarkan. Bismillah, mudah-mudahan ya berjuang bersama kita memperbaiki kota Tangerang Selatan yang kita cintai, karena saya besar dan tumbuh di kota Tangerang Selatan. Saya punya banyak teman-teman di kota Tangerang Selatan. Saya juga ketua Ikadin Kota Tangerang Selatan, wakil ketua Pradi Tangerang gitu kan, yang mencakupi juga wilayah kota Tangerang Selatan. Ya, ingin bermanfaat lebih banyak lah, ingin bermanfaat lebih besar untuk masyarakat kota Tangerang Selatan. Khususnya ya. Khususnya seperti itu ya, kalau dikasih kesempatan lebih besar sama Allah atau sama Pak Prabowo dikasih kesempatan jadi wakil menteri, ya alhamdulillah, kenapa enggak. Tapi ya paling tidak kalau misalnya best di sana nih nonton, terus kemudian Mas Kaisang juga nonton. Mas Kaisang, halo, kasih rekomnya ke saya ya. Untuk jadi calon wali kota atau wakil wali kota, apa-apa. Kita berjuang bareng gitu loh. Sebenarnya itu keinginan dari hati atau usulan dari teman atau masyarakat setempat, Pak, buat Bapak nyalonin diri dari wali kota? Ya banyak sih dorongan, terutama dari rekan-rekan tim sukses kemarin juga yang Pileg. Terus kemudian juga ya Pak Sairul juga ikut mendukung, rekan-rekan terdekat juga ada dorongan itu. Ya kenapa tidak kita coba gitu loh. Atau kita coba membawa suatu kebaikan, bukan membawa suatu kejahatan. Gitu sih. Untuk Pak Syahrul nih, ini kan Bapak cukup lama dan dekat juga dengan Pak Edwin. Gimana tanggapan Pak Syahrul pada Pak Edwin yang nyalonin diri nih untuk yang kedua kalinya? Namun kedua kalinya apa nih? Kedua kalinya apa? Kalau yang pertama kan Pileg ya. Ya. Kalau tanggapan saya sih, ya beliau ini apa ya namanya, bisa dikatakan pada saat pencalonan sebagai anggota legislatif kan ya, sampai saat ini kita sama-sama tahu beliau gagal gitu loh. Ya alhamdulillah beliau nggak gila kayak orang-orang yang lain gitu. Ya kan, cukup tegar untuk menghadapi yang namanya Kegagalan. Karena Ya. kegagalan itu sesuatu hal yang tertunda, Pak. Betul. Kesuksesan yang tertunda. Betul, kesuksesan yang tertunda. Dan kemudian adapun beliau ada niatan mau mencalonkan sebagai wali kota Tangerang Selatan, itu adalah sebuah niat yang baik untuk membawa khususnya kota Tangerang Selatan ini menjadi lebih baik. Ketika memang sudah baik, yuk kita bawa menjadi lebih baik. Itu yang membuat saya diri pribadi bangun, yuk kita dukung bersama-sama beliau untuk insya Allah sampai duduk menjadi wali kota Tangerang Selatan. Amin. Insyaallah. Nah Pak, ketika Bapak semisalnya nih, insya Allah duduk di bangku wali kota nih, statement apa yang Bapak lakukan buat kota Tangerang Selatan? Banyak hal yang ingin saya lakukan ya, banyak hal yang ingin saya perbaiki.
terutama memang daerah-daerah kecamatan-kecamatan yang memang belum belum saya lihat belum terjadi pemerataan yang merata di Kota Tangerang Selatan, terutama yang memang kecamatan-kecamatan yang sering saya sebut tidak autopilot. Betul. Jadi ada 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan itu, ya setengahnya itu autopilot karena dikuasai oleh developer gitu loh. Nah, sebagian lagi itu ya itu yang butuh pemerataan ya minimal, walaupun kita tidak bisa mengejar setara, Betul. tapi setidaknya jangan terlalu jauh gapnya. Jangan terlalu jauh. Kalau kemarin itu bahasa dari 0 sampai 11, ya jangan juga ini 5 6 yang developer sana yang kecamatan-kecamatan lainnya Sudah mencapai udah 11. sampai 11 gitu loh. Jangan sampai gitu. Jangan sampai terjadi ketimpangan. Dan itu harus betul-betul kita perhatikan, harus kita benahi. Terus belum lagi masalah-masalah hukum lainnya, masalah tanah. Wih, Kota Tangerang Selatan masalah tanahnya mengerikan. Dan itu juga akan menjadi fokus kita perbaikan ke depan seperti apa. Dari sisi hukumnya, mungkin dengan BPN juga kita akan coba kolaborasi yang lebih baik lagi supaya semua hak-hak warga masyarakat Kota Tangerang Selatan terpenuhi. Dan poin pentingnya saya juga mau menyediakan jika terlaksana ya, setiap kelurahan di Kota Tangerang Selatan itu punya pos bantuan hukumnya gitu. Ya. Jadi warga masyarakat bukan sekarang tuh bicaranya bukan cuma soal sakit, soal sakit badan. Sakit badan udah diurus BPJS. Ya. Ada pemerintah yang ngurus. Tapi kalau misalnya sakitnya masalah hak-hak hukumnya itu kan belum terpikirkan. Ya. Di setiap kelurahan kita akan siapkan pos bantuan hukum yang akan diisi setiap hari sesuai dengan jam kerja para PNS di kelurahan itu gitu. Diisi dengan oleh para profesional-profesional hukum yang berlisensi, yang sudah advokat gitu. Jadi mereka bisa memberikan bantuan hukum secara baik, secara profesional kepada masyarakat kita secara gratis. Secara gratis. Itu yang akan kita perjuangkan juga. Karena kalau sakit badan itu tadi ya BPJS, kalau sakitnya dia terkena, apalagi kalau dia pidana, kena kasus hukum, bukan cuma badan, bisa meninggal dia nanti karena stres. Ya kan? Itu lebih mengerikan. Kemudian juga nanti akan menjadi suatu pemikiran negatif bagi warga sekitar. Padahal sementara seandainya dia tidak melakukan Ya. hal itu. Nah, itu yang benar-benar harus kita turun untuk membela apa yang menjadi hak-haknya. Itu juga yang mungkin karena masyarakat kita terlalu mudah untuk menghakimi ya. Benar. Gitu loh. Itu yang memang ya itu yang akan kita lakukan ke depan untuk ada di Kota Tangerang Selatan. Nanti kita lihat ke depan apa yang perlu kita sikapi secara cepat, apa yang perlu kita sikapi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti apa, itu harus kita sikapi secara tepat gitu loh. Betul. Gitu sih. Oke, Bes, bentar Pak. Apa tuh? Pertanyaan terakhir. Boleh. Harapan Bapak. Nggak terakhir juga boleh kok. Nah, ditanya-tanya seumur hidup juga nggak apa-apa saya. Harapan Bapak nih buat kantor hukumnya sendiri Iya. di Pak Noslapom dan juga harapannya di calon wali kota ini gimana Pak? Harapan saya secara pribadi, saya tuh punya mimpi untuk kantor ya. Saya punya mimpi kita punya building sendiri, kita punya bangunan sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap juga building itu maksudnya ya memang ini ya gedung gitu loh. Ya, gedung sendiri gitu loh, berapa lantai gitu ya, memang itu punya kita sendiri. Contohnya kayak gedung istana udah segede Amin ya kan. Nggak menutup kemungkinan, itu harapannya. Yang kedua, saya kepengen minimal semua yang ada di kantor ini bisa merasakan, ya karena kebetulan kita semua muslim ya yang ada di kantor ini, bisa merasakan pergi ke tanah suci gitu loh. Kita semua bareng-bareng semua berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah, menunaikan ibadah umroh, atau mungkin nanti kalau misalnya ada rezekinya ya kita haji semua gitu. Itu yang cita-cita yang emang masih tertunda sampai saat ini, yang ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita wujudkan gitu. Amin. Gitu sih. untuk yang Apa tuh? calonnya tadi Pak? Calon wali kota. Iya. Calon wali kota ini Mas Kaisang harus nonton nih. Ini kamera yang mana yang ini ya. Mas Kaisang nih, kalau nonton Mas Kaisang, jangan salah pilih kader Mas Kaisang. Nanti keder ya kan. Itu satu. Yang kedua, karena memang ini pencalonannya juga banyak,
orangnya, personnya, mudah-mudahan bisa selektif, bisa yang memang betul-betul siapapun nanti yang dipilih oleh partai, karena saya hanya melamar di PSI, saya nggak melamar di partai-partai lain. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga, karena PSI juga nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi, harus berkoalisi dengan partai lain. Mudah-mudahan ya dapat rezekinya, dapat rekomendasinya, dapat support modal juga gitu kan ya. Itu yang terpenting. Modalnya bukan modal dalam duit, materi, tapi modal Dari dukungan. dukungan motivasi. Ya kalau didukung sama Mas Kaisang kan insya Allah mudah-mudahan berarti didukung oleh Pak Jokowi, izin Bapak ya kan, didukung oleh Presiden ya mudah-mudahan insya Allah. Dan didukung, direkomendasikan, ya sama-sama kita majukan kota yang tercinta ini. Dari Bapak ada yang mau disampaikan lagi buat Pak Edwin, buat kantornya juga? Untuk kantor, saya hanya menambahkan ya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa merasakan kebaikan-kebaikan dalam kantor kita, baik itu secara materi, ya semakin meningkatkan keharmonisan seperti keluarga sendiri. Itu sih apa yang kita dapatkan kebaikan, ya mari kita bagi untuk bersama-sama dalam satu kantor ini. Gitu. Kalau untuk beliau ya semoga apa yang beliau cita-citakan dan apa yang sedang beliau jalankan, semoga itu dapat diperlancar oleh Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang diinginkan tercapai untuk kebaikan masyarakat khususnya Kota Tangerang Selatan. Gitu. Kalau untuk profesi saya pribadi sebagai pengacara, semoga kedepannya Lebih banyak klien. yang pertama lebih banyak klien, yaitu keinginan kita bersama ya. Klien yang komit ya. Klien komit yang besar-besar itu keinginan kita. Tapi Itu intinya pun bisa nah, bisa haji berangkat tadi haji kan. bareng. Iya, sama bisa bikin building ya. Itu. Tapi yang terpenting adalah semoga saya pribadi bisa bermanfaat untuk orang banyak, orang-orang yang membutuhkan. Amin. Itu sih niat profesi yang saat ini saya jalani. Gitu. Gitu. Kalau Guri sendiri harapannya seperti apa? Harapannya setiap hari. Buat apa nih dulu? Iya, Ya, buat diri sendiri, buat diri sendiri, buat buat kantor. kantor. Nah. Jadi jangan nanya-nanya terus Iya, kita yang coba nanya, tanya ya balik. Nah, Ya, buat saya pribadi, semoga bisa menjadi lebih baik lagi, baik itu dalam bekerja, terutama ibadahnya, dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan buat kantornya, semoga tetap berlangsung lama dan memberikan buat staf-stafnya itu nggak sekedar dapat uang gaji, tapi juga ilmu. Oh, saya pikir bonus tadi. kalau gaji kan itu rutin. Nah, nggak mungkin kalian nggak mungkin terabaikan kalau gaji. Saya yakin itu. Karena kami di sini, Pak Edwin, beliau dan saya juga itu kita sifatnya kekeluargaan. Apa yang menjadi kekurangan kantor kita perhatikan. Apa yang menjadi kekurangan kalian masing-masing kita perhatikan. Kita coba untuk Kok ini jadi kayak curhatan kita? kita coba untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan kalian gitu lah. Iya. Gitu. Intinya semoga ya kantor kita ini semakin berkembang. Dan selalu ini diberkahi sama Allah SWT. Amin. Amin. Satu lagi Pak, yang tentang bonus tadi itu empat mata aja. Iya. Yes, Pak, ini. Belum dari AdSense-nya YouTube ya. Ya itu. Apa segala macam, kita harus terima kasih juga. Ini karena ini spesial, Gur. Iya, gimana? Kita kasih ini, kita kan mau launching merchandise ya. Merchandise kantor, ada tote bag sama kaos ya, baju ya. Nah, buat apa? Gimana coba dibuat kalau ada komen terbaik mungkin ya? Atau subscriber base kita yang memang ini Begini aja. Siapa yang tahu nama lengkap Edwin dan tanggal lahirnya? tanggal lahir. Agak sulit itu kalau tanggal lahir. Nah, Tanggal lahir. Kalau dia tahu, dia sangat mencintai Tanggal lahirnya aja ya. tanggal lahirnya aja. Tanggal lahirnya aja. Berarti dari 1 sampai 30. Nggak boleh jawab lengkap ya. Kalau jawab lengkap langsung dihapus komennya ya. Penonton best tercepat yang mengomentari tanggal lahir Edwin yang benar
kita akan Ini boleh nanti kan ini berarti bukan hanya di YouTube ya, ada di TikTok, Instagram ya kan. Nah, kita kasih itu. Gitu loh. Kita kasih buat berapa? Terserah. 1.000 orang, 10 orang. Apa nih 100, mereka yang dapatkan? tote Kira-kira. bag sama kaos. Oke. Oke. Nggak tiket untuk umroh nggak? Belum bisa. belum. Nanti Bang Bara. Nanti kita kasih nih di sini nih. Ya, ini tote bag-nya nih sama kaosnya nih ya. Nanti bentuk kayak gini. Ngasih kerjaan kayak editor. Oke, buat harapannya juga buat Pak Edwin mencalonkan diri sebagai wali kota. Semoga niat baiknya dijabah oleh Allah SWT. Saya tahu Pak Edwin orang yang sangat baik, sangat mudah berbagi, tidak pelit dan juga tidak apa Ini dari dalam hati apa Dari karena dal- emang di depan? ulu hati, Pak. Lebih ke dalamnya lagi. Dan juga tidak pamrih setiap apa yang diberikannya dan semoga tercapai apa yang diinginkannya. Amin. Amin. Oke guys, best yang ada di luar sana. Cukup sekian. Ini panggilan best baru ya? Baru nih. Baru ya. Launching Jadi ini sekarang, Pak. video ini pertama kali panggilan best ya buat penonton setia kita ya. Ini udah lama lu channel ini udah berapa tahun ya? 2018 kalau saya nggak salah buat. 2018 berarti Sekitar Berapa tahun? hampir 6 tahun. agak susah emang advokat kalau matematika ya. Tapi kalau yang lain jangan ragukan. 7 tahun ya? Enggak dong. Enggak dong. 5 tahun. Hampir 6 tahun lah 2018. Ya. Karena kan 2024 ini masih awal. Oke, buat best luar sana. Jadi jika- setelah 6 tahun baru ada panggilan khususnya. Best. best. Oke, buat best luar sana, jika best suka video ini, beri komentar yang positif. Dan jangan lupa tadi kuisnya. Oh ya, jangan lupa Berhadiah. tadi dapat Tote bag tote bag dan sama juga kaos ya. dari kita. Yang benar jawabannya tanggal lahir Bapak Edwin. Pak saya dulu enggak usah. Pak Sairul nanti ini Nah, giveaway-nya nanti pulsa kali ya. Nah. Biar mama minta pulsa nggak? Aduh, kan malah ngeterun itu ya. Pulsa goceng Pak ya. Oke, buat best di luar sana, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bestie.